Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan hingga pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, saya Alvina Rizky Ananda dengan NIM 1820901055 dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Islam, UIN Raden Fatah Palembang, semester 6. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Emma Yudiani, MSc Psikolog, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Seminar Psikologi Klinis. Oke teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai gangguan panik atau panic disorder. Nah, sebenarnya panik itu adalah perasaan takut maupun kecemasan akut yang disertai dengan gejala-gejala lain pada tubuh. Saya yakin bahwa setiap manusia itu pasti pernah mengalami yang namanya mengalami atau menghadapi situasi yang menyebabkan kita takut. Nah, contohnya seperti orang-orang yang misalnya takut dengan ular. Ketika dia berhadapan dengan ular, mungkin dia akan mengeluarkan reaksi tubuhnya seperti berkeringat dingin, mual, kemudian nafasnya seperti tercekat, sampai pingsan. Atau seorang yang takut dengan situasi gelap, misalnya dia ada di dalam ruangan yang gelap seperti itu, lalu dia merasa panik. Nah, panik ini akan dengan disertai dengan gejala-gejala tubuh. Ya, mungkin ketika dia berada dalam ruangan yang gelap itu dia akan merasa mual, dia akan keringat dingin, kemudian mati rasa, pingsan, atau sulit bernapas. Nah, itulah yang disebut dengan panik. Itulah yang disebut dengan serangan panik. Sebelum saya membahas mengenai gangguan panik, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu serangan panik itu. Jadi serangan panik ini merupakan ketakutan yang sangat intens dalam waktu yang relatif singkat, biasanya kurang dari 1 jam. Nah, itu yang dinamakan dengan serangan panik. Nah, serangan panik ini bisa dialami sesekali saja dan bisa hilang jika suatu hal atau situasi pemicunya telah berakhir. Jadi memang serangan panik ini bisa berakhir atau bisa hilang kalau pemicunya ini juga hilang gitu. Nah, tapi berbeda jika serangan panik ini terjadi di mana saja, kapan saja, kemudian terjadi secara tiba-tiba, lalu juga terjadi secara berulang-ulang. Nah, ini sudah bisa disebut sebagai gangguan panik. Nah, menurut Kaplan, Sadok, dan Greb tahun 1994 dalam Fauziah dan Widuri 2007 menyatakan bahwasanya gangguan panik ini memiliki karakteristik terjadinya serangan panik yang spontan, tidak terduga, dan terjadi secara berulang-ulang. Gangguan panik juga terjadi bahkan pada saat tanpa adanya hal yang membahayakan. Jadi memang gangguan panik ini bisa muncul bahkan ketika keadaan yang tidak berbahaya. Nah, jadi bisa tiba-tiba muncul. Itu yang disebut dengan gangguan panik. Selanjutnya, nah, ternyata orang yang gangguan panik itu juga bisa disertai dengan agorafobia. Nah, agorafobia ini sebenarnya istilah ini diciptakan oleh Westphal itu sekitar akhir tahun 1800-an, tapi kondisi agorafobia ini baru menjadi terkenal itu pada akhir tahun 1970-an sampai 1980-an. Nah, agorafobia ini adalah ketakutan untuk berada di tengah-tengah tempat umum dan tidak dapat keluar atau menemukan bantuan pada saat ia mendapatkan serangan panik. Dengan keadaan seperti ini, orang-orang dengan agorafobia ini cenderung untuk menghindari situasi di mana ia akan sulit untuk memperoleh bantuan. Jadi, orang yang agorafobia dia
takut untuk berada di tengah-tengah keramaian, seperti di tempat-tempat umum. Karena dia takut ketika ia mendapatkan serangan panik, dia akan sulit untuk menemukan bantuan pada saat itu. Nah, individu dengan agorafobia ini dapat menghindari bepergian keluar rumah atau mungkin memerlukan dampingan saat keluar rumah. Orang-orang dengan agorafobia, sebisa mungkin mereka akan menghindari untuk berpergian keluar rumah. Tapi jika ada suatu kondisi yang mengharuskan dia untuk keluar rumah, maka dia harus pergi dengan orang yang mendampingi. Jadi harus ada orang yang mendampingi dia ketika dia memang harus pergi keluar rumah. Nah, terdapat aktivitas-aktivitas yang sebisa mungkin dihindari oleh orang-orang yang mengalami agorafobia. Jadi orang-orang yang agorafobia ini ada beberapa aktivitas yang dihindarinya, seperti mengemudi, baik itu mengemudi jarak dekat maupun mengemudi jarak jauh. Kemudian itu berpergian di atas jembatan. Kemudian pergi ke toko kelontong, mall, teater, tempat ibadah, berada di keramaian, pergi ke restoran, menggunakan transportasi umum, pergi ke tukang cukur atau penata rambut, seperti itu. Atau juga berada di ruangan tertutup ataupun ruangan terbuka lebar. Jadi orang-orang dari yang saya sebutkan tadi, memang orang-orang agorafobia itu sebisa mungkin menghindari tempat-tempat ramai. Nah, mungkin teman-teman yang K-popers veteran atau K-popers yang udah lama nih mungkin tahu sama boy group Shinhwa. Ya, ini boy group dari SM Entertainment yang debut pada tahun 1998, udah lama banget. Nah, jadi Junjin Shinhwa. Jadi Junjin Shinhwa ini mengaku bahwa dia pernah mengidap panic disorder. Jadi dia dalam satu program televisi namanya itu Radio Star, Jinjun ini mengaku bahwa ia mengidap panic disorder ketika memasuki usia di akhir usia 20-an. Nah, jadi Junjin ini juga mengatakan bahwa dia tidak merasa nyaman saat pergi menggunakan pesawat. Lalu dia juga takut untuk tinggal sendiri, maka dia tinggal bersama temannya. Nah, ketika itu. Di sini dia mengatakan, aku mulai menunjukkan gejala panic disorder pada album keempat kami. Selama 2 bulan, aku hanya menggunakan lilin sebagai penerangan di rumah. Aku jarang makan. Kalaupun aku makan, aku mengorder makanan tersebut dan memakannya bersama soju atau minuman alkohol khas Korea. Aku membawa tongkat baseball atau pedang kayu kemana-mana karena aku paranoid kalau ada orang yang mengikuti dan akan membunuhku. Nah, jadi si Junjin ini merasa bahwa dia mengidap panic disorder pada ketika album keempat mereka itu keluar. Nah, mulai dari situ dia merasakan panic disorder. Tadi seperti yang saya katakan, dia takut untuk takut sendirian, maka dia ditemani oleh temannya di rumah tuh. Jadi dia tinggal bersama temannya. Lalu juga dia tidak nyaman saat berpergian menggunakan pesawat. Dia juga membawa tongkat baseball kemana-mana. Dia takut kalau misalnya ada orang yang mengikuti. Jadi dia nih seperti takut diteror seperti itu. Nah, ini juga termasuk salah satu gejala dari gangguan panik yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Namun ternyata sekarang pun si Junjin ini sudah berhasil untuk melewati masa-masa sulitnya karena dukungan dari member-member Shinhwa yang lain. Dia merasa dibutuhkan dan disayangi. Dan dia juga mengatakan bahwa salah satu cara yang dia gunakan untuk mengatasi gangguan ini adalah dengan berpikir optimis, yakin bahwa hal ini akan terlewati. Jadi dia bisa lebih menenangkan pikiran ketika berpikir optimis. Selanjutnya, nah, apa saja sih gejala-gejala dari gangguan panik ini? Menurut Davison dan Neale, tahun 2001, jadi ada 10 gejala-gejala dari gangguan panik.
Yang pertama itu ada kesulitan bernapas. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, yang ada kesulitan bernapas, kemudian jantung berdebar keras, merasa mual, rasa sakit di dada, merasa pening, kemudian juga berkeringat dingin, kekhawatiran yang intens, merasa gemetar, merasa diteror, lalu timbulnya depersonalisasi dan derealisasi. Nah, seperti yang Junjin tadi, kasus Junjin tadi, bahwa ia tadi khawatir ya, kalau misalnya ada orang yang membunuh dia. Gitu. Jadi dia bawa tongkat baseball kemana-mana. Itu dia merasa diteror. Kemudian juga dia mengalami kekhawatiran yang intens. Nah, itu kan sudah menunjukkan itu adalah gejala dari gangguan panik. Nah, kemudian ini ada timbulnya depersonalisasi. Jadi depersonalisasi itu adalah perasaan subjektif seseorang yang menganggap bahwa dirinya itu tidak nyata, aneh dan tidak dikenal. Contohnya, misalnya seseorang itu tiba-tiba melihat tangannya itu lebih panjang dari biasanya, atau ketika dia berkaca dia tiba-tiba melihat ada suatu perubahan dalam wajahnya yang mengakibatkan wajahnya itu menjadi aneh seperti itu dan tidak dikenali. Nah, kemudian ada derealisasi. Nah, ini adalah merupakan perasaan subjektif bahwa lingkungan menjadi aneh dan tidak nyata. Perasaan adanya perubahan realitas. Misalnya, ada seseorang yang melihat lingkungan rumahnya itu menjadi warna kehitaman seperti habis terbakar. Itu yang dinamakan dengan derealisasi. Lalu menurut Junaidi, dia juga mengemukakan ada 16 gejala-gejala dari gangguan panik. Yang pertama seperti terserang napas, merasa pusing dan bingung, pingsan, denyut jantung cepat, gemeteran, berkeringat, leher seperti dicekik, mual, sakit perut atau diare, merasa sedang di dunia lain atau di dunia yang tidak nyata, aneh, ataupun terpisah dari lingkungannya, mati rasa atau kesemutan, wajah memerah, menggigil, nyeri atau rasa sakit di dada, takut mati dan takut menjadi gila. Ini adalah beberapa gejala-gejala yang ditunjukkan oleh orang-orang yang mengidap gangguan panik. Tentunya gejala-gejala yang dirasakan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, Junaidi mengatakan bahwa setidaknya ada minimal 4 gejala dari banyaknya gejala yang sudah saya sebutkan tadi, minimal 4 yang akan dirasakan oleh orang-orang yang mengidap gangguan panik. Kemudian juga ada pedoman diagnostik dari PPDGJ 3 dan DSM-5. Yang pertama itu adalah gangguan panik baru dapat ditegakkan sebagai diagnosis utama apabila tidak ditemukan adanya gangguan ansietas fobik. Lalu yang kedua itu untuk diagnosis pasti harus ditemukan adanya beberapa kali serangan ansietas berat dalam masa kira-kira 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu harus ditemukan adanya beberapa kali serangan ansietas yang berat. Nah, seperti pada keadaan-keadaan di mana yang sebenarnya secara objektif tidak ada bahaya, lalu juga tidak terdapat batas pada situasi yang telah diketahui atau yang dapat diduga sebelumnya. Dan yang ketiga itu dengan keadaan yang relatif bebas dari gejala-gejala ansietas pada periode di antara serangan-serangan panik. Nah, jadi memang ini adalah pedoman diagnostik dari PPDGJ 3 dan DSM-5 mengenai gejala-gejala gangguan panik. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai penyebab gangguan panik. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena gangguan panik? Di dalam beberapa kasus, gangguan panik ini dicurigai muncul karena diturunkan secara genetik. Jadi yang pertama itu keturunan secara genetik itu yang menjadi penyebabnya. Penelitian menemukan bahwa adanya bagian otak tertentu serta proses biologi yang memiliki peranan kunci dalam mengatur perasaan takut dan kecemasan. Beberapa ahli juga menilai penderita gangguan panik memiliki kekeliruan dalam mengartikan gerakan atau sensasi tubuh yang sebenarnya tidaklah berbahaya, namun dianggap sebagai suatu ancaman. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, memang orang-orang dengan gangguan panik ini
gangguan panik itu bisa tiba-tiba muncul secara spontan, walaupun keadaan itu tidak berbahaya, tidak ada hal yang mengancam, tapi gangguan panik itu bisa saja tiba-tiba muncul. Kemudian itu ada faktor lingkungan juga dianggap sebagai penyebab terjadinya gangguan panik. Jadi ada dua, yang pertama itu adalah dari diturunkan secara genetik, dan yang kedua adalah dari faktor lingkungan. Nah, penanganan pengidap gangguan panik. Nah, jadi sebenarnya sebagian besar orang yang mengalami panik itu bisa sembuh tanpa memerlukan pengobatan sebenarnya. Tapi memang tidak dipungkiri bahwasannya yang tadinya hanya serangan panik terjadi satu kali, tiba-tiba berkembang menjadi berulang-ulang, kemudian terjadi di mana saja, kapan saja, dan terjadi secara spontan. Nah, itulah yang menyebabkan panik ini tadi berkembang menjadi gangguan panik. Nah, ialah ada dua pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan biologis dengan obat-obatan dan pendekatan psikologis dengan psikoterapi dan terapi pemaparan. Jadi pendekatan biologis dan pendekatan psikologis ini dapat mengendalikan gejala-gejala yang diidap oleh penderita gangguan panik. Yang pertama itu saya akan jelaskan mengenai obat-obatan. Nah, obat yang memiliki efek anti cemas dan antidepresi itu biasanya yang digunakan untuk orang-orang yang mengalami gangguan panik. Nah, sebenarnya semua golongan obat antidepresi itu sudah terbukti ya untuk mengatasi gangguan panik. Itu contohnya beberapa di antaranya itu seperti tricyclic. Nah, contohnya itu seperti impramin, lalu monoamin oxidase inhibitors. Contohnya itu phenelzine, dan juga selective serotonin reuptake inhibitors atau contohnya itu fluoxetine. Nah, selain itu juga ada salah satu obat yang dirasa cepat bekerja daripada obat yang hanya mengandung efek antidepresi. Nah, obat ini adalah benzodiazepin. Namun, benzodiazepin ini mengandung efek samping bagi para orang-orang penderita gangguan panik yang meminumnya, seperti menjadi ngantuk, kemudian gangguan koordinasi, kemudian juga reaksi tubuhnya jadi lambat, dan bisa mengakibatkan ketergantungan ya, karena orang dengan gangguan panik harus minum obat ini secara terus-menerus seperti itu. Tapi biasanya obat jenis selective serotonin reuptake inhibitors itu lebih disukai daripada benzodiazepin karena efek sampingnya lebih kecil dan efek ketergantungannya juga lebih rendah daripada benzodiazepin tadi. Makanya obat jenis selective serotonin reuptake inhibitors ini lebih disukai daripada yang tadi, obat tadi, karena seperti itu. Nah, tapi ada efek positif dan negatif jika orang-orang yang mengidap gangguan panik ini mengkonsumsi obat-obatan. Ya, untuk efek positifnya tentu saja obat ini bisa mengendalikan, menghilangkan gejala-gejala yang dirasakan oleh si pengidap gangguan panik. Itu adalah efek positifnya. Namun, tidak dipungkiri, pasti ada efek negatif juga dari obat-obatan, seperti menjadi ketergantungan dengan obat-obatan. Jadi, kapan sih sebenarnya seorang itu harus berhenti mengkonsumsi obat-obatan ini ya? Tadi, sesuai dengan respon si penderita. Kalau misalnya dia gejala paniknya sudah hilang, ya sudah stop menggunakan obat. Tapi kalau misalnya gejala itu muncul kembali, maka si penderita gangguan panik harus kembali mengkonsumsi obat-obatan. Nah, maka dari itu mengkonsumsi obat-obatan ini memang jangka panjang biasanya dan berkelanjutan seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan mengenai pendekatan psikologis. Nah, ini ada psikoterapi dan terapi pemaparan. Jadi
terapi ini dilakukan untuk membantu para penderita gangguan panik untuk mengatasi pemicunya, untuk mengatasi hal-hal yang mungkin menjadi pemicu dari munculnya perasaan takut si penderita ini. Nantinya, para penderita gangguan panik ini akan diberi pengertian, diberi pemahaman bahwasannya sebenarnya hal yang mereka takutkan itu hal yang mereka takutkan, hal yang mereka anggap berbahaya itu sebenarnya hanyalah karena cara atau pola pikir yang tidak tepat. Jadi para penderita gangguan panik ini nantinya akan didorong untuk berani dalam menghadapi situasi atau hal yang membuat mereka takut dan membuktikan bahwa sebenarnya apa yang mereka takutkan selama ini tidak pernah terjadi. Nah, dengan pendekatan psikoterapi ini bisa meningkatkan kepercayaan diri si pengidap gangguan panik agar mereka lebih percaya diri saat menghadapi atau berhadapan dengan pemicu gangguan panik, pemicu gejala-gejala gangguan panik si penderita ini. Lalu yang kedua ini adalah terapi pemaparan. Nah, kalau terapi pemaparan ini adalah terapi perilaku. Jadi, di mana para penderita ini akan diberikan secara berulang-ulang akan dihadapkan pada hal atau kejadian yang menjadi pemicu munculnya gejala-gejala atau rasa takut. Yang menjadi pemicu timbulnya serangan panik. Jadi mereka akan dihadapkan dengan suatu hal atau keadaan pemicu timbulnya serangan panik, dan itu akan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, terapi ini akan membantu si penderita dan akan dilakukan secara jangka panjang sampai penderita gangguan panik ini merasa memiliki kenyamanan yang tinggi saat bertemu atau berhadapan dengan penyebab munculnya rasa takut pada dirinya. Nah, jadi seperti itu penjelasan psikoterapi dan terapi pemaparan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa tips mencegah gangguan panik. Kan lebih baik menghindari ya daripada mengobati. Jadi, saya akan menjelaskan ada 6 tips yang saya rangkum. Yang pertama itu adalah menghindari jenis-jenis makanan dan minuman yang manis, lalu mengandung kafein atau mengandung alkohol. Nah, jadi sebisa mungkin kita itu mengkonsumsi makanan-makanan sehat, buah-buahan, kemudian sayur, yang mengandung protein, yang mengandung karbohidrat dan lain-lain. Jangan hanya makan makanan atau minum yang manis-manis, yang mengandung kafein ataupun mengandung alkohol. Jangan sampai kita mengkonsumsi, atau apalagi untuk teman-teman yang muslim, jangan sampai mengkonsumsi hal-hal yang mengandung alkohol, karena itu tidak akan mengobati gangguan panik itu. Lalu yang kedua adalah mulai berhenti dan menghindari merokok. Nah, mungkin teman-teman yang masih merokok bisa untuk mulai sedikit-sedikit untuk mengurangi rokok, atau setelah bisa sedikit-sedikit mungkin akan bisa berhenti dari aktivitas merokok. Dan juga tidak menyalahgunakan narkotika, psikotropika, serta obat-obatan terlarang atau nafza. Jadi tidak menggunakan narkoba ya pastinya. Ketiga adalah melakukan aktivitas yang bermanfaat dan menyehatkan. Banyak sekali aktivitas yang bermanfaat dan menyehatkan ini ya. Salah satunya adalah dengan olahraga. Olahraga pun banyak jenisnya. Teman-teman bisa memilih olahraga yang teman-teman sukai. Seperti lari, renang, kemudian main bulu tangkis, main bola voli, tenis meja, sepak bola, kan seperti itu. Berkuda, itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan bermanfaat. Kegiatan-kegiatan bermanfaat yang menyehatkan. Itu bisa teman-teman lakukan untuk menghindari, untuk mencegah yang namanya gangguan panik. Kemudian adalah istirahat dan tidur yang cukup. Kebanyakan dari kita, yang termasuk saya, kadang kalau sudah malam itu masih main HP, nonton YouTube gitu. Nah, itu sebaiknya dihindari, dikurangi. Lebih baik kita menabung energi kita untuk
aktivitas di esok hari daripada kita hanya rebahan nonton YouTube sampai pagi seperti itu. Itu dihindari. Nah, kemudian itu nomor 5 adalah melakukan latihan manajemen stres serta teknik relaksasi. Nah, ini teman-teman bisa melakukan yoga, bisa melakukan yoga, lalu bisa melatih teknik pernafasan yang lama dan mendalam. Lalu yang keenam adalah bergabung dan berkumpul bersama organisasi atau komunitas atau suatu kelompok orang yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi, kenapa? Karena ketika kita memiliki permasalahan yang sama dengan orang, kita bisa bercerita, saling tukar informasi, sharing-sharing seperti itu. Dan ini akan menciptakan pemahaman, menciptakan pengertian pada diri kita dan membiasakan diri kita saat menghadapi serangan panik seperti itu. Nah, itulah beberapa tips yang sudah saya rangkum dan saya juga setuju dengan hal yang dilakukan oleh Junjin tadi bahwa dia mengatasinya itu dengan berpikir optimis. Memang perlu sangat-sangat perlu sekali kita berpikir optimis, berpikir positif karena itu akan lebih menyehatkan mental kita. Ketika kita berpikir negatif, maka juga akan berpengaruh kepada fisik kita seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan panik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.